dokter ini. Nggih. Saya sebenarnya berobat gitu. Itu jeda masalah wudhu. Kita bicara wudhu lah. Kita mau sholat duhur. Tadi wudhunya jeda. Ketika belum selesai wudhunya, waktu sholat duhurnya udah habis gimana itu? Jadi belum selesai wudhu, sholat duhur sudah habis. Sudah habis. Kita bicara sampai kepada sholatnya dan bukan wudhunya saja. Ya wudhu ya sholat gitu. Jadi sedang melaksanakan prosesi wudhu, lalu wudhunya belum selesai, waktu sholat itu sudah habis. Kayaknya jeda ya itu. Karena memang terjeda. Iya. Nah, kalau kasusnya demikian, maka kita lihat jedanya itu termasuk karena memang sesuatu yang memang dilegalkan oleh syariat atau tidak. Kalau jedanya misalnya karena kita membaca buku lalu lupa. Berbeda dengan kalau jedanya sengaja kita tidur. Nah, ini kembali lagi kepada sesuatu atau udur-udur yang diperbolehkan di dalam agama sama yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Maka misalkan ketika kita berwudu, lalu kemudian karena ada hal-hal yang memang itu dibenarkan secara syar'i. Lalu sebelum kita menyempurnakan wudhu, maka kita kehabisan waktu sholat. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Meskipun kita itu melaksanakan sholat di luar waktu, dalam hal ini misalkan tadi sholat duhur di luar waktu, tetapi kita kan sudah syara'a bil asbab. Sudah mulai melaksanakan sebab di mana kita ini ingin melakukan sholat. Kemudian kita keluar waktu karena memang ada udzur syar'i, maka ini tidak berdosa. Berbeda misalkan kita melakukan sholat di luar waktu, tapi kita melakukannya karena ada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka sholat kita di luar waktu namanya sholat qadha dan sah secara fikih, serta orang tersebut terbebas. Lalu ketika ditanya apakah orang tersebut berdosa, tetap berdosa. Jadi antara sah dan dosa itu adalah dua hal yang tidak bisa dijadikan satu. Ya, karena itu sudah memiliki substansi yang berbeda. Makanya ada orang sholatnya sah tetapi tetap berdosa. Ada contoh sholat tapi dengan menggunakan baju gosok, artinya memakai baju orang tanpa seizin orang tersebut. Secara fikih sholatnya sah karena telah memenuhi standar-standar fikih. Tetapi ketika bertanya apakah ini berdosa atau tidak, ya berdosa karena dia memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ya, jadi saya katakan lagi, antara sah dan dosa itu dua hal yang terpisah. Tapi dimungkinkan walaupun pakai baju orang lain tidak izin, diperkirakan mesti oli lah, begitu gimana? Nah, kalau sudah oli maridohu ini nggak jadi masalah. Contohnya di pondok itu kan sudah tradisi menjamur. Masjid ya itu ya. Iya. Masjid kadang-kadang kan seperti itu ya. Iya, benar. Kalau tamu ibu gitu sholat itu sandalannya karena sudah disediakan begitu mesti kan. Kalau sudah disediakan ini beda lagi. Ini namanya mauqufah lima salatis sholat. Kalau di masjid beda lagi. Beda lagi. Yang itu tadi misalkan kita biasa memakai baju teman dan kita sadar betul ya. Kalau orang itu dipinjam pasti boleh. Jadi kita nggak perlu izin dulu juga nggak apa-apa. Uli maridohu. Kalau udah yang padahal baju itu harus mau dipakai tapi lagi denggo begitu loh. Makruh jadinya. Jengkel malah. Jengkel malah. Ya begitulah fikih. Jadi fikih itu memang menarik sekali. Kemudian yang kedua itu mandi jenazah. Waktunya masih apa enggak? Monggo lanjut sambil tayamum ya. Tadi ketika kita di jenazah pakai air, orang lihat wudhu kan tetap sudah kata boleh wudhu ya. Tapi kalau tayamum itu gimana? Maksudnya tayamum? Ya tayamum mandi besar itu loh, karena tidak ada sama sekali itu loh. Kita begitu, tidak ada sama air, kemudian tayamum anil husli. Ya sama. Ya. Sama. Tetapi ya kan ya seperti ketentuan yang kemarin telah dijelaskan, kalau memang mandi besarnya itu karena tayamum, maka ini hanya tetap bisa menggugurkan satu fardu saja, tidak bisa untuk beberapa fardu. Jadi iya, kecuali kalau setelah itu digunakan untuk amaliyah sunnah nggak jadi masalah. Kita misalkan tayamum karena jinabah, lalu kemudian kita sholat, lalu dilanjutkan membaca Al-Quran, ini nggak jadi masalah. Tapi kalau dilanjutkan dengan sholat berikutnya enggak, tetapi harus mengulangi tayamum. Ini memang aturan bakunya semacam itu. Nanti sholat fardunya juga misalnya sekarang subuh gitu ya. Subuh, udah jinabah, tayamum. Kan satu kali sholat fardu saja. Dan nanti zuhurnya juga tayamum lagi. Tayamum kembali.
Nanti terkait apakah saya harus kodok sholat, harus mengulangi sholat atau tidak, ini detailnya itu nanti di bab tayamum detailnya. Sebab ketika orang bertayamum itu kan terkadang tayamum ini karena udzur, terkadang karena tidak. Terkadang tayamum ini karena memang tidak ada air, terkadang tayamum juga karena memang tidak bisa menggunakan air. Ketika tidak ada air, terkadang tayamum ini di tempat yang secara umum ada air, terkadang juga di tempat yang secara umum tidak ada air. Maka ini terkait tentang menggugurkan salat atau tidak itu memang detail kalau dalam madhab kita. Kadang-kadang melihat itu ada suatu tempat yang digunakan, tapi digunakan secara kan nggak rutin, misalnya berkala dalam posisi misalnya tahunan baru dipakai. Nah itu kan ada musola atau masjid. Nah di situ pas mau wudhu nggak ada airnya, padahal di daerah sekeliling kamar kan ada air. Ada gitu. air. Tapi kadang-kadang kok ada seseorang yang kadang-kadang sudah tayamum. Ya itu kadang-kadang saya bingung gitu. Mempermudah diri sendiri begitu. Itu bagaimana hukumnya? Ya, itu kalau secara fikih itu kan, kalau memang di tempat tersebut memang secara umum banyak air, maka tetap tayamum boleh, sholatnya sah, tapi wajib mengulangi. Itu permasalahannya, wajib mengulangi kembali ketika sampai ke rumah dan menemukan air. Yang kadang-kadang di tempat itu kan sudah dipersiapkan begitu, jadi dari kok olahnya kosong, apalagi. Tapi secara umum di tempat itu memang tempatnya banyak air. Ada air. Nah itu tetangganya ada air. tetangganya Tapi ada. sing orang gue tahu. Iya. Kalau Ghazali itu ketika air itu mahalnya boleh kayak air itu mahal, nggak seperti biasanya. Air hanya cukup untuk minum. Boleh Cerita lu kayak mah ini.